one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, selamat pagi rekan-rekan direksi dan juga Dewan Komisaris kita. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih karena rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat direksi khusus pada PT Kosmetik Estetika Alami pada hari ini. Agenda tunggal kita pada hari ini adalah untuk membahas rencana strategis terkait dengan struktur permodalan untuk mendukung proyek ekspansi pabrik kita. Saya berharap rapat ini dapat menghasilkan keputusan manajerial yang solid, strategis, komprehensif, dan tentunya didasarkan pada analisis data keuangan yang sudah matang. Sebelum ini, saya akan izin menyegarkan kembali ingatan kita mengenai esensi bisnis kita ini. PT Kosmetik Estetika Alami ini didirikan pada tahun 2022 dengan visi besar untuk menjadi pelopor produk kosmetik dan perawatan kulit organik berbahan dasar herbal lokal premium di Asia Tenggara pada tahun 2030. Kita memiliki komitmen kuat untuk memformalisasikan produk yang aman bagi kulit sensitif, bebas bahan kimia berbahaya, dan juga sekaligus memberdayakan para petani tanaman herbal di Indonesia. Nah, hingga tahun berjalan ini, portofolio bisnis kita ini ditopang oleh dua produk unggulan utama yang sangat dicintai oleh masyarakat. Yang pertama yaitu Eco Serum Brightening dan juga Botanical Sunscreen SPF 50. Berkat kerja keras tim pemasaran dan juga kualitas formula kita, penjualan melonjak tajam. Namun, pertumbuhan ini membawa kita pada sebuah tantangan operasional yang sangat serius saat ini, di mana kapasitas terpasang produk kita sudah menyentuh angka 92%. Rekan-rekan bisa bayangkan, kita hampir kehabisan ruang produksi. Jika kita tidak segera melakukan tindakan ini, kita terancam mengalami backorder massal dan juga kehilangan momentum pertumbuhan pasar kosmetik organik yang sedang tren saat ini. Oleh karena itu, kita berencana melakukan ekspansi pabrik dengan total kebutuhan dana sebesar 10 miliar. Baik, selamat pagi juga Ibu Hidup dan rekan-rekan direksi semuanya. Saya di sini selaku perwakilan dari Dewan Komisaris dan juga investor itu sangat memahami kondisi lingkungan kita saat ini, terutama datangnya laporan mengenai kendala kapasitas produksi itu memang sudah sampai ke meja kami. Di sini kami juga setuju bahwa kita memang perlu melakukan ekspansi senilai 10 miliar dan ini memang perlu didiskusikan segera. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar yaitu dari mana datangnya dana 10 miliar tersebut. Kami selaku investor tidak ingin struktur permodalan yang baru nanti justru akan mengganggu likuiditas ataupun nanti memperlemah nilai saham yang sudah kami tanamkan. Nah, dari itu kami mohon dari tim keuangan untuk menjabarkan dan juga menjelaskannya secara rinci. Nah, kekhawatiran ini sangat wajar ya, Bu Komisaris. Kita di sini berkumpul justru untuk memastikan semua langkah kita terukur demi melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Untuk membedah detail rincian penggunaan dananya dan alternatif sumber pendanaannya, saya persilahkan untuk Ibu CFO untuk mengaktifkan pemaparannya. Terima kasih Bu, selamat pagi Bu Resti dan rekan-rekan sekalian. Kita bisa cermati bersama dana sebesar 10 miliar ini yang kita butuhkan akan dialokasikan secara ketat ke dalam 3 pos utama, yakni di 6 miliar untuk pengadaan mesin ekstraksi laboratorium skala besar otomatis, kemudian 2,5 miliar ini untuk otomatisasi lini pengemasan robotik, dan 1,5 miliar ini sisanya sebagai tambahan modal kerja operasional serta pengurusan sertifikasi internasional. Nah, mari kita tinjau posisi keuangan existing kita sebelum melakukan ekspansi. Saat ini, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT operasional kita berada di angka 3 miliar per tahun. Kita memiliki kewajiban beban bunga dari pinjaman lama sebesar 300 juta per tahun. Nah, total saham biasa perusahaan yang beredar saat ini adalah 5 juta lembar saham dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku yakni sebesar 22%. Nah, berikutnya berdasarkan kalkulasi pasar, ekspansi kapasitas ini diproyeksikan mampu mendongkrak operasional kita
dengan 3 skenario EBIT masa depan, yakni ada skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis. Di skenario pesimis, pasar bertumbuh secara lambat, EBIT hanya naik 20% menjadi 3,6 miliar. Sedangkan di skenario moderat, ini adalah target dasar kita, EBIT naik 60% menjadi 4,8 miliar. Dan di skenario optimis, penetrasi pasar ekspor berhasil penuh, EBIT melonjak 120% ke angka 6,6 miliar. Nah, untuk mendanai angka 10 miliar ini, kami menyiapkan 3 opsi struktur modal eksternal. Yang pertama ada di alternatif A, yakni 100% utang bank. Kita menarik pinjaman komersial penuh senilai 10 miliar dengan tingkat bunga 10% per tahun. Tambahan bunga baru adalah 1 miliar. Sehingga total beban bunga tahunan kita melonjak menjadi 1,3 miliar. Namun, total saham beredar kita tetap terkunci di angka 5 juta lembar karena tidak ada penerbitan ekuitas baru. Kemudian di alternatif B, 100% saham baru. Kita menerbitkan saham biasa baru ke pasar modal. Berdasarkan penilaian valuasi independen, harga jual saham baru kita yang logis adalah 4.000 per lembar. Maka kita akan melepas 2,5 juta lembar saham baru. Efeknya, total saham beredar membengkak dari 5 juta menjadi 7,5 juta lembar saham. Sedangkan beban bunga kita tetap flat di angka 300 juta saja. Dan untuk di alternatif C, yakni kombinasi 50-50, kita mengambil jalan tengah, meminjam ke bank sebesar 5 miliar dengan bunga 10% dan menerbitkan saham baru senilai 5 miliar atau setara dengan 1,25 juta lembar saham. Ini mengakibatkan total bunga gabungan naik menjadi 800 juta dan total saham beredar lebih menjadi 6.250 lembar saham. Ibu CFO, dari kacamata manajemen risiko itu melempar opsi A dengan 100% utang dengan tambahan bunga 1 miliar per tahun itu terlihat sangat agresif. Risiko keuangannya tinggi dan sebaliknya opsi B dengan 100% saham itu terlihat jauh lebih aman karena tidak menambah beban tetap bulanan perusahaan. Jadi mengapa tim keuangan itu tidak langsung merekomendasikan opsi B yang jauh lebih aman? Baik, pertanyaan yang sangat logis Bu Resti. Opsi saham memang terlihat aman dari risiko kebangkrutan. Namun opsi tersebut membawa konsekuensi tersembunyi berupa dilusi kepemilikan. Dan penurunan nilai laba per saham bagi investor utama kita. Untuk membuktikannya secara matematis, saya serahkan waktu kepada analisis keuangan kita untuk membedah perhitungan EPS dan titik impasnya. Terima kasih Ibu CFO, selamat pagi Ibu Direktur, Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran manajemen. Baik, mari kita amati data empiris yang membandingkan laba per lembar saham atau EPS dari ketiga alternatif di setiap skenario volume laba operasional. Pertama, pada skenario pesimis, EBIT setelah ekspansi sebesar 3,6 miliar. Jika kita menggunakan alternatif A atau utang penuh, EBIT 3,6 miliar akan dikurangi dengan beban bunga total yaitu sebesar 1,3 miliar, menghasilkan IBT yaitu sebesar 2,3 miliar. Setelah dikurangi, akan dikurangi juga dengan pajak sebesar 22% dan menghasilkan laba bersih yaitu sebesar 1.794 juta. Nah, lalu kita bagi dengan 5 juta lembar saham, maka akan menghasilkan nilai EPS yaitu sebesar Rp358. Nah, kita akan bandingkan dengan mengeksekusi alternatif B pada kondisi pesimis yang sama. Nah, karena beban bunga hanya sebesar 300 juta, laba bersih kita akan menghasilkan atau akan terlihat sangat besar yaitu sebesar 2.574 juta. Namun harus kita ingat bahwa jumlah saham pembagi kita itu sekarang bertambah menjadi Rp7.500.000.
Nah, hasil pembaginya akan memunculkan IPS yang lebih rendah, yaitu sebesar Rp343, sementara menggunakan alternatif C, yaitu alternatif kombinasi, menghasilkan IPS sebesar Rp349 sekian. Nah, kedua pada skenario moderat dengan EBIT sebesar 4,8 miliar. Nah, jika kita menggunakan alternatif A, maka akan menghasilkan IPS sebesar Rp546, mengungguli alternatif C yaitu sebesar Rp499 sekian, dan meninggalkan alternatif B yaitu sebesar Rp468. Nah, lalu jika kita ada di skenario optimis, yaitu EBIT-nya dengan 6,6 miliar, efek daya ungkit keuangan dari utang bekerja sangat masif. Alternatif A itu akan menghasilkan keuntungan lembar saham yang sangat luar biasa tinggi, yaitu sebesar Rp826 dibandingkan dengan alternatif B yang tertahan di angka Rp655. Tunggu dulu Ibu Santa, di sini saya ingin menginterupsi. Perhitungan Anda itu menunjukkan bahwa ketiga skenario, bahkan skenario terburuk atau pesimis sekalipun, opsi utang penuh atau alternatif A itu selalu menghasilkan nilai EPS yang lebih tinggi daripada opsi saham baru yaitu alternatif B. Secara intuitif, bukankah seharusnya ada titik di mana menerbitkan saham baru itu menjadi lebih menguntungkan ketika laba kita itu kecil? Tapi kenapa di sini opsi utang itu selalu menang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Resti. Jadi saya izin menjawab. Kami itu telah menguji kedua alternatif struktural tersebut menggunakan persamaan linier untuk mencari level EBIT berapa IPS utang akan sama dengan IPS saham. Dari perhitungan silang matematis ditemukan bahwa titik indifference point atau IP perusahaan itu kita berada di level EBIT yaitu 3 miliar 300 juta. Yang mana 3,3 miliar ini di masa depan EBIT aktual perusahaan jika berada di bawah 3,3 miliar, maka opsi menerbitkan saham baru adalah keputusan yang paling baik karena menghasilkan IPS yang lebih tinggi dan lebih aman. Namun jika apabila EBIT aktual itu berada di atas 3,3 miliar, maka penggunaan utang bank secara matematis akan jauh lebih menguntungkan pemegang saham karena adanya efek leverage keuangan yang positif. Karena proyeksi EBIT terendah kita ada di skenario pesimis yaitu sebesar 3,6 miliar, maka secara nyata itu sudah melampaui batas titik impas yaitu 3,3 miliar. Maka itulah alasan mengapa alternatif utang bank secara konsisten itu selalu mendominasi probabilitas per lembar saham di seluruh skenario proyeksi kita. Saya bisa menerima argumen indifference point tersebut secara teoritis. Tapi bagaimana dengan keadaan real arus kas kita? Jika beban bunga total kita menjadi 1,3 miliar, apakah kita tidak berada dalam risiko teknis kebangkrutan jika terjadi guncangan pasar yang tidak terduga? Tentu tidak, Ibu Resti. Kami tidak menjerumuskan perusahaan ke dalam rasio likuiditas. Kami menyertakan analisis kemampuan membayar bunga atau interest coverage ratio khusus untuk skenario terburuk pada alternatif A. Nah, pada skenario pesimis dengan EBIT 3,6 miliar, rasio ICR kita adalah sebesar 2,77 kali. Berdasarkan parameter manajemen keuangan sehat, rasio di atas 2,0 kali mengonfirmasi bahwa perusahaan berada dalam kategori aman dan ideal. Laba operasional kita masih hampir 3 kali lipat lebih besar dari total kewajiban bunga tahunan kita. Nah, jika kondisi moderat tercapai, rasio menguat signifikan menjadi 3,69 kali.
Jadi, struktur modal dengan utang penuh ini masih menyisakan bantalan keamanan yang sangat tebal bagi arus kas kita. Baik, saya juga izin menambahkan dari sisi kajian teori, yang mana bila kita keputusan mendanai ekspansi lewat jalur utang ini sepenuhnya selaras dengan dua teori keuangan terkemuka, yaitu pecking order theory dan signaling theory. Berdasarkan pecking order theory, perusahaan itu memiliki kinerja operasional yang prima, akan selalu mendahulukan pendanaan internal diikuti dengan utang dan menempatkan penerbitan saham baru di prioritas paling akhir karena biaya emisinya yang mahal dan resiko dilusi kontrol. Sementara berdasarkan signaling teori, keputusan direksi untuk menarik utang bank dalam skala besar akan dibaca oleh pasar modal sebagai positif sinyal. Pasar akan menilai bahwa jajaran manajemen itu tahu pasti bahwa proyek perluasan kapasitas kosmetik organik ini sangat profitable, sehingga berani mengambil beban bunga tetap. Ini akan mendongkrak citra dan kapitalisasi perusahaan di mata publik. Sangat luar biasa pemaparan data kuantitatif yang sangat komprehensif dari tim keuangan, serta pengujian risiko yang tajam dari Ibu Komisaris selaku perwakilan investor. Kita kini telah membedah seluruh aspek konsep pendanaan dari awal hingga akhir. Kini selaku Direktur Utama PT Kosmetik Estetika Alami, saya akan menetapkan keputusan manajerial akhir yang berbasis data ilmiah dan demi kemajuan bisnis kita bersama. Terdapat 4 pilar utama alasan manajerial yang mendasari keputusan saya hari ini. Yang pertama yaitu optimalisasi keuntungan saham. Data EPS membuktikan secara mutlak bahwa target operasional kita berada di atas titik indifferent point, yaitu sebesar 3,3 miliar, menjadi opsi utang sebagai opsi paling menghasilkan bagi pemegang saham. Yang kedua, mitigasi resiko likuiditas teruji. Analisis rasio ICR di angka 2,77 kali pada skenario pesimis memberikan garansi bahwa arus kas kita tetap kokoh dan jauh dari risiko gagal bayar. Yang ketiga, perlindungan kontrol struktur pemegang saham. Dengan memilih opsi utang bank, kita tidak melakukan penerbitan ekuitas baru, sehingga kita berhasil melindungi para investor lama dari risiko dilusi kepemilikan saham. Manajemen lama tetap memegang kendali penuh atas arah kebijakan operasional perusahaan. Dan yang keempat, sinyal positif pasar. Kita memberikan sinyal optimisme yang kredibel kepada pasar keuangan sesuai koridor signaling teori. Oleh karena itu, dengan ini saya memutuskan secara resmi bahwa proyek ekspansi PT Kosmetik Estetika Alami senilai 10 miliar akan didanai secara penuh atau 100% menggunakan instrumen utang bank. Untuk Ibu CFO, saya instruksikan untuk segera melengkapi berkas administrasi pengajuan pinjaman kepada bank mitra kita per hari esok. Baik Ibu Tantri, seluruh lampiran atau perhitungan dan dokumen studi kelayakan finansial sudah kami finalisasi dan siap diajukan. Siap Ibu, dokumen pendukung juga sudah sinkron dengan keputusan hari ini. Baik, setelah saya lihat rincian kalkulasi ICR yang aman di atas angka 2, serta komitmen jajaran direksi yang melindungi proporsi kepemilikan saham kami dari dilusi, kami dari Dewan Komisaris secara bulat menerima, mendukung, dan menyetujui keputusan manajerial ini. Semoga ekspansi pabrik ini berjalan lancar dan membawa produk kita menjadi produk pasar Asia Tenggara. Baik, terima kasih banyak atas kerja keras, analis mendalam, dan juga kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris kalian. Keputusan strategis telah disepakati bersama. Dengan ini, rapat direksi khusus PT Kosmetik Estetika Alami saya nyatakan resmi ditutup. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sukses bagi kita semua.